Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, saya Sudiana Wahyudi, dosen tetap pada program studi perhotelan, program Diploma 3 Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Video ini dibuat guna melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu operasional kantor depan pada semester gasal tahun akademik 2024-2025. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, menunjukkan keterkaitan antara capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian atau assessment, kemudian diberikan gambaran implementasi metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu penyampaian materi berupa delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa atau interaction, dan penilaian yaitu assessment. Mata kuliah operasional kantor depan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi perhotelan jenjang Diploma 3. Dalam sebaran mata kuliah pada struktur kurikulum program studi perhotelan, mata kuliah ini ditempatkan pada semester pertama dengan bobot 4 SKS dan memiliki kode mata kuliah 2330101. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memahami dan menguasai berbagai aspek operasional yang berkaitan dengan kegiatan front office atau kantor depan di lingkungan perhotelan. Mata kuliah ini sendiri dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktikal mengenai operasional kantor depan atau front office, termasuk struktur organisasi, fungsi dan tanggung jawab setiap bagian, alur kerja, serta peran front office sebagai garda terdepan dalam pelayanan tamu hotel. Kemudian membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas kantor depan seperti proses reservasi atau booking, registrasi tamu atau proses check-in, penanganan permintaan dan keluhan tamu, pengelolaan data tamu, pengoperasian sistem hotel, hingga check-out dan settlement atau pembayaran tamu. Menumbuhkan sikap profesional, etika kerja, kemampuan komunikasi interpersonal, serta orientasi pada pelayanan prima atau service excellent yang dibutuhkan dalam industri perhotelan, baik di dalam berinteraksi dengan tamu domestik maupun tamu internasional. Kemudian mendorong mahasiswa untuk mampu bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis dan multikultural, sebagaimana realitas di dunia kerja perhotelan yang menuntut kecepatan, ketelitian, keramahan, dan juga setiap interaksi dalam pelayanannya. Selanjutnya, mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan praktik lapangan atau magang dan memasuki dunia kerja dengan kesiapan teknis dan mental yang sesuai dengan kebutuhan di industri pada saat ini, khususnya dalam bidang front office operation. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara menyeluruh operasional kantor depan serta mengimplementasikan keterampilan dan sikap profesional dalam situasi kerja nyata, sehingga dapat menjadi tenaga kerja perhotelan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri pariwisata perhotelan secara nasional dan juga secara global. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini disusun secara sistematis dan berbasis capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, serta mengacu pada kerangka kualifikasi nasional KKNI pada level 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, struktur organisasi, fungsi dan tanggung jawab kantor depan dalam operasional sebuah hotel. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan prosedur kerja front office secara sistematis,
dan sesuai standar operasional baik secara manual maupun menggunakan sistem komputerisasi atau yang dikenal dengan PMS, yaitu Property Management System. CPMA ketiga yaitu mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan komunikasi profesional dan pelayanan prima dalam menangani berbagai situasi pelayanan tamu. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mahasiswa menunjukkan sikap kerja yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan tim secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu dosen menyampaikan materi yang terdapat pada RPS, Interaction yaitu dosen membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. Sedangkan assessment sendiri yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipaparkan. Untuk teknis assessment sendiri dapat digunakan melalui metode tanya jawab, pemberian kuis, atau diberikan dry practice karena ini merupakan mata kuliah vokasional atau keterampilan di akhir pembelajaran. Dalam metode tersebut sekaligus mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Lalu bagaimana alur materi pembelajaran selama 16 minggu ini? Secara lebih rinci, perkuliahan ini dibagi ke dalam 16 minggu. Rinciannya adalah dari minggu pertama sampai minggu ketiga pemberian teori untuk sub bahasan yang pertama, kemudian diakhiri dengan dry practice, kemudian di 3 minggu berikutnya pemberian materi kedua sampai dengan dry practice, dan di pertemuan ke-8 diakhiri dengan ujian tengah semester atau berupa ujian tertulis dan studi kasus maupun demonstrasi. Pada sisa UTS sampai dengan UAS pun diberlakukan sama untuk sub-sub materi berikutnya. Kemudian selain itu, pada proses penilaian digunakan juga pembobotan untuk menilai semua aspek yang dilaksanakan mahasiswa pada mata kuliah ini. Sedangkan komposisi dari bobot itu tersendiri yaitu berupa tingkat partisipasi kehadiran senilai 10%, tugas sebesar 10%, baik itu melalui diskusi di kelas maupun tugas individu. Kemudian ujian tengah semester sebesar 25% melalui tes esai atau juga bisa analisis studi kasus. Kemudian ada nilai ujian praktik yaitu sebesar 20%, dan terakhir ujian akhir semester sebesar 35% yang didapat dari nilai dry practice dan juga tes esai. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis capaian. Setiap tugas kegiatan mahasiswa dirancang untuk mendukung terbentuknya kompetensi yang utuh dan tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap ilmiah. Hasil akhir dari perkuliahan ini bukan hanya berupa nilai, tetapi juga keterampilan front office dalam jasa akomodasi. Selain itu juga membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap terjun dalam industri perhotelan, baik sebagai pelaksana maupun praktisi profesional. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran implementasi RPS dalam mata kuliah operasional kantor depan. Saya meyakini bahwa RPS bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi melainkan sebagai panduan strategis yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur, terukur, dan bermakna. Semoga melalui video ini dapat menjadi atau memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Untuk melengkapi laporan ini setelah penjelasan RPS, akan saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi berupa pemberian materi mengenai reservasi atau booking kamar dalam sebuah hotel. Di sana akan terjadi interaksi, kemudian setelah itu akan dilakukan demonstrasi sampai dengan assessment berupa dry practice secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alright.
Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, silakan kelas leader siapa pimpin doa dulu. Boleh? Oh, Mr. Fahri, please. Before we start our lesson, let's pray to our God for the busy divine. Pray now. Finish. Amin. Greeting to our lecturer. Good morning class. Thank you so much, Fahri. Baik, tadi sudah pada sarapan, ada yang belum ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat mumpung masih pagi kan. Jadi semangatnya harus tetap dikobarkan. Baik, di pertemuan ini kita akan lanjutkan mengenai materi receive and process reservation. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai tipe-tipe reservasi. Kemudian apa lagi? Minggu kemarin kita sudah bahas ya sumber-sumber reservasi. Kemudian reservasi itu dilakukan melalui apa aja? Masih ingat tipe reservasi apa aja teman-teman? Guaranteed and tentative reservation. Good. Apa itu guaranteed reservation? Kalau guaranteed seperti apa? Sudah ada pembayaran belum? Sudah. Oke. Sudah ada pembayaran, sudah payment. Kemudian apa lagi? Kalau garansi tidak datang, konsekuensinya apa? Kamarnya boleh dijual lagi enggak? Tidak. Karena hotel sudah mendapatkan pendapatan dari sini. Rooms cannot sell. Bagaimana dengan tentatif? Ya, belum ada pembayaran. Dan kamarnya bisa dijual kembali. Room can sell. Orang kalau melakukan reservasi bisa melalui apa? Walk in. Kemudian melalui travel agent. Sekarang kan modelnya online travel agent mungkin ya. Jadi kalau tamu mau booking kamar hotel, tinggal buka aplikasinya. Mau untuk periodenya tanggal berapa bisa dilakukan anywhere, anytime kan, mau dimanapun, kapanpun, mau sambil rebahan kan, daripada nunggu ngantuk. Itu orang bisa melalui OTA. Kemudian melalui apa lagi? By phone. Keuntungannya apa kalau by phone? Ya, bisa langsung pasti mendapatkan kamar atau tidak. Bisa request juga kan, special requestnya apa? Pokoknya saya direct booking nih ke hotel. Itu menggunakan telepon. Di pertemuan hari ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara input atau capturing guest data. Ini sudah 5 menit ya pertemuan berjalan. Silakan terlebih dahulu diisi absensi. Disiakat, silakan buka siakatnya, isi presensi untuk mata kuliah operasional kantor depan. Baik, terima kasih sudah ya. Oke, kita lanjutkan materi mengenai how to capturing guest data. Terutama misalnya kita nanti simulasikan menggunakan telepon ya. Entah itu reservasi yang masuk melalui email, ada notif dari OTA, entah Agoda, Traveloka, Booking.com. Nanti kan ada verifikasi, ada notifikasi email bahwa ada pemesanan. Kita masukkan data tamunya. Kalau yang menelpon juga sama. Kita angkat telepon, bagian reservasi mengangkat telepon, baru menginginkan kamar yang diinginkan tamu itu apa. Sambil dicek dulu nanti ya. Setelah kamarnya tersedia, baru kita lanjutkan ke sini. Ke penggunaan atau capturing guest data. Record reservation details. Di hotel system nanti teman-teman menghadapi berbagai macam hotel system, tergantung hotel yang akan digunakannya hotel system apa. Tapi pada dasarnya data-data yang akan dimasukkan itu kurang lebih seperti ini. Mengenai yang pertama date and arrival and departure date.
mengenai tanggal ya kedatangan dan kepulangan. Check-in dan check-outnya kapan? Ini dulu, karena di sistem juga akan diperlihatkan kamar yang tersedia itu ya di periode yang tamu minta. Jadi ketika misalnya tamu untuk tanggal 21 Januari misalnya, sampai dengan tanggal berapa, dibuka. Kemudian akan muncul ketersediaan kamar di periode itu. Apa yang dilakukan ketika kita sudah mendapatkan ini? Arrival and departure date. Menawarkan kamarnya. Pak, kami tersedia di tipe kamar ini. Silakan Bapak atau Ibu mau pilih kamar yang mana. Nah, ketika sudah ditentukan, baru kemudian ke sini. Kalau menggunakan telepon, belum tentu orang yang menelpon itu yang akan menginap. Jadi kita tanyakan dulu. For whom the reservation is made, sir, ma'am. Tapi kalau misalnya pada saat menelpon, Anda mendapatkan nama tamunya terlebih dahulu kan, misalnya pada saat telepon kan dengan siapa gitu kan. Kalau sudah tahu nama tamunya ya selalu disebut ya nama tamunya. Yang diinput di sistem adalah nama tamu yang akan menginap. Tipe kamarnya. Special request-nya apa? Special request yang harus ditanyakan ke tamu ketika kita menjadi petugas reservasi, yaitu yang pertama mengenai tipe kamarnya, smoking atau non-smoking room. Kemudian satu lagi mengenai tipe kasur. Apa yang ditawarkan tipe kasur? Twin or single bed. Dipilih kamarnya sesuai dengan request dari tamu. Jangan lupakan juga teman-teman untuk memintakan ini. Time of arrival. Formatnya 24 jam. Fungsinya kenapa time of arrival ini didapatkan? Karena ketika sudah melewati batas waktu check-in, jam-jam check-in, ini kan perlu dikonfirmasi, tamunya datang enggak. Terutama tadi, yang sifatnya tentatif. How to maintain the reservation data. Jadi data reservasi yang sudah masuk itu Anda harus memaintain, dikelola. Oh, hari ini yang akan check-in berapa orang, berapa kamar. Sudah lewat jam 3, jam 4, jam 5 itu menjelang malam, masih ada kamar yang sudah reservasi tapi belum datang, ya dikonfirmasi di telepon. Supaya kita dapat kepastian. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian number of guests, fungsinya untuk apa? Jumlah tamu yang datang kita harus dapatkan. Kaitannya dengan departemen mana? Dengan restoran, good. Berarti untuk menyiapkan breakfast di esok hari. Jadi supaya bagian dapur di kitchen pun menyiapkan hidangannya ya tidak kebanyakan banget dan juga tidak kekurangan. Kalau lebih nggak apa-apa kan, tapi ya jangan lebih banget itu kan ya. Apalagi kurang kan jangan sampai. Makanya diperlukan number of guests. Kemudian karena kita nanti menggunakan telepon kan berarti ada etika dalam bertelepon. Ya, ketika mau angkat telepon harus seperti apa yang diucapkan. Sekarang kita coba simulasikan ketika Anda menjadi petugas reservasi. Ada telepon berdering. Kring-kring, kring-kring. Ketika telepon diangkat, apa yang pertama kali Anda ucapkan? Greeting itu apa? Ya, good morning, good afternoon, atau good evening. Setelah greeting, menyebutkan apa? Nama. Ya, kalau kita sebagai telepon operator, sebagai petugas pertama yang menerima telepon, ya harus menyebutkan nama hotelnya. Good morning, Prima Hotel. Kemudian nama departemen atau section. Reservation section. Kemudian yang keempat, nama petugasnya. Sudi speaking. Kemudian yang terakhir, offering help. May I help you? Or may I assist you? There are so many expressions for
asking help. Ya, jadi ada 5. Jadi kris ya, jadi pakai kris boleh. Kartu kredit, cash, kris, apalagi yang diterima pembayaran di hotel? Atau virtual account. Apalagi? Debit card. Karena tadi ada kredit card kan. Kartu debit juga bisa. Tinggal nanti digesek di edisi mesin, verifikasi jumlahnya berapa yang ditagihkan. Beberapa hotel nanti pada saat tamu datang diminta deposit, itu juga disampaikan. Pak, nanti pada saat kedatangan Bapak, kami nanti ada deposit ya Pak. Fungsinya untuk apa dijelaskan. Special request tadi sudah didapatkan dari tamu, dicatat, jangan lupa. Boleh kita simulasikan siapa yang menjadi petugas reservasi, siapa yang menjadi tamu. Boleh sini ke depan. Dari mulai kering-kering, mengangkat telepon, atau mau bertukar peran, siapa yang mau jadi reservation? Oh, Fahri tamu, silakan. Fahri berarti mulai dari kering-kering ya. Arfi nanti sebagai petugasnya. Boleh, silakan. Kering. Good morning, Prima Hotel. Reservation section, Arfi speaking. May I help you? Good. Terus tamunya request untuk Pemesanan kamar. gimana ngomongnya? I want to make reservation. I want to make reservation. Good. Kemudian petugas. Tadi ingat data apa yang awal yang dimintakan? May I know your name, sir? My name is Robert. Oh, my name is Robert. Alright, Mr. Robert. Do you When will you be arriving? when will you be arriving? No, tanggal berapa Pak Robert? 10 July. 10 July until Yes. sampai kapan? Until 13. 10 until 13. Alright, Mr. Robert. Please wait a moment. I want to check for available room. Good. Dicek dulu jangan lupa ya kamarnya ada nggak. Kemudian, Thank you, Mr. Robert, for your waiting. very good. Your room is available. Do you want? What type do you want for room? Mau tipenya apa? Boleh. Deluxe. Deluxe. Alright. For 2 person. Yes. Deluxe untuk 2 orang. Oke. Kemudian apalagi datanya? May I know your email number? Yes. Email address kalau email ya. Robert. Ya. 235. Oke. Robert235@gmail.com. Robert. Then May I know your phone number? So, Number 0. oke. Catat. 4. Good. Setelah phone number, ingat special request tadi yang ditanyakan? do you have special request? Yes. Smoking. Smoking room. Oke. And then And then extra bed. with extra bed. Yes, extra bed. Alright, Mr. Robert. Anything else? Yes. Anything else? Ada lagi? Enough. Oke. Kemudian? Okay. Alright, Mr. Robert. I want to repeat your order. One deluxe room for 2 person. From 10 July until 13 July. July. Oke. Smoking room and extra bed. Your email address is Robert Ya. 324. Alright. Yes. And your phone number is 089 2 4 6
7. Iya. Alright, Mr. Robert. Iya. Kalau sudah mengulang reservasi, ada kekurangan data nggak yang Arfi tadi belum tanyakan? Iya, ada. Apa? Payment. Paymentnya untuk Lupa. petugasnya ingat sendiri ya. Sorry, Mr. Robert. I forget something. For payment. Payment For your by Chris. by Chris. Oke. Alright. Baru last greeting. Okay. Okay, Alright, Mr. Robert. Thank you for your reservation. See you on the day of your arrival. See you on the day of your arrival. Yes, thank you. Oke. You are welcome. Telepon ditutup ya. Oke, terima kasih. Give applause to Arfi and Fahri. Ya, jadi dalam menerima telepon itu ada beberapa kata yang tidak boleh kita ucapkan ya. Etika bertelepon. Kalau tamunya suruh nunggu, sudah menunggu ya ucapkan thank you for waiting gitu kan. Minta data apa lagi, excuse me. Ucapkan kata-kata tadi, magic word. Oke ya, itu contoh simulasinya untuk menerima telepon. Dan etika bertelepon, karena kita sebagai petugas, jangan menutup telepon terlebih dulu. Sebisa mungkin tamunya yang menutup telepon. Itu tadi simulasinya ya, kalau menggunakan telepon, reservation by phone. Do you have any questions? Ada pertanyaan dulu mengenai ini. Kalau tidak ada, di pertemuan berikutnya kita nanti Anda dites satu-satu ya. Melakukan tadi yang seperti Arfi dan Fahri lakukan. Tapi nanti real, kita gunakan laboratorium front office untuk petugasnya. Nanti saya telepon dari perpustakaan lah yang dekat ya. Jadi supaya nanti ada tektoknya, Anda mengangkat telepon itu seperti apa. Hotel sistemnya nanti dibuka, silakan input data reservasinya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa bekal untuk pertemuan berikutnya, ketika spelling guest name, Anda lakukan spelling dari Alpha, Bravo, Charlie, Delta, sampai dengan Zulu. Magic word-nya jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang. Jadi kalau misalnya suruh menunggu, ya gimana? Setelah menunggu, ya thank you for waiting. Seperti itu ya. Oke, last but not least, do you have any questions? Enough? Baik, kalau cukup, Fahri, kita closing untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Berdoa, silakan. Good afternoon. Good afternoon. After finishing our lesson, let's pray to our God for this event. Remove begin. Amin. Greetings to our lecturer. Good afternoon, class. So thank you very much, Mr. Fahri, and thank you so much for your kind attention. See you next week, and billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Applause for us. Thank you and go home safe, please.